Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi ngapain? wabarakatuh. Ibu ini lagi membaca watak dan hoki Anda. Wah, banyaknya bukunya Pak. Ya, saya kan suka baca buku, Bu. Oh, berarti Bapak ini kutu buku. Hah, Bu? Masa saya dibilang kutu, Bu? Bukan, maksudnya kutu buku di sini artinya suka membaca. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan belajar ungkapan kemarin ya. Nah, ini Bapak ini suka sekali membaca sehingga ungkapan yang tepat untuk mengatakan orang yang suka membaca itu adalah kutu buku. Di sini ada cerita tentang cerita kocak dari 1001 Malam. Abu Nawas ini. Nah, Abu Nawas ini Pak orangnya rendah hati kan? Ya, dia sangat rendah hati, dia tidak suka kekayaan. Rendah hati suka itu apa menolong Pak? orang. Rendah hati itu dia selalu orang yang suka menolong, tidak membangga-banggakan tentang kekayaannya, tentang keilmuannya. Dia selalu merendah di hadapan orang lain, walaupun sebenarnya dia orang yang sangat berilmu tinggi. Artinya rendah hati itu tidak sombong ya Tidak Pak. sombong. Ya, nah anak-anak, kalau rendah hati artinya itu tidak sombong. Nah, kita lanjutkan belajar ungkapan-ungkapan kemarin ya. Kita ada dapat dua sudah. Kutu buku sama rendah hati. Kita tulis dulu. Kutu buku. Kemudian ada rendah hati. Nah, tadi kutu buku itu sama dengan artinya orang yang suka membaca buku. Suka membaca buku. Nah, lalu rendah hati itu artinya sama dengan tidak sombong. Nah, Pak, kemarin kan ada si Adi. Dia itu cepat sekali kerjanya. Itu cepat kaki ringan tangan kan orangnya kemarin datang ke sini bantu-bantu kita. Nah, si Adi itu seringkali dipanggil orang atau disebut juga cepat kaki ringan tangan. Artinya itu Pak, dia itu cepat bekerjanya dan juga suka menolong Pak. Iya, bukan berarti kakinya yang cepat jalannya itu ya. Bukan anak-anak masuk cepat kaki ringan tangan, artinya itu dia cepat bekerjanya dan suka menolong. Nah, cepat kaki ringan tangan, bukan kakinya yang lari cepat dan tangannya terasa ringan terbang, bukan begitu. Tadi kakinya ya jalan cepat, tangannya ditimbang ringan. Bukan. Ya, ternyata dia orang yang cekatan bekerja Ya, dan cepat suka bekerja dan suka menolong. Nah, tulis lagi ya anak-anak, cepat kaki ringan tangan. Nah, cepat kaki ringan tangan tadi artinya sama dengan cepat dalam bekerja dan suka menolong. Cepat kerjanya, nah ini aja ada buat singkat. Suka menolong. Oh ya Pak, kalau kita juara kelas, boleh nggak kita besar kepala? Nggak boleh, Bu. Kenapa? Kalau besar kepala nanti nggak bagus dong, Bu. Nggak muat kopiahnya, Bu. Aduh Bapak, maksud besar kepala itu artinya bukan kepalanya besar. Kepalanya besar gitu kayak SpongeBob. SpongeBob itu tidak punya kepala. Kepala. Iya, jadi satu kepala sama badan, tidak punya kepala jadinya. Nah, masuk besar kepala itu artinya kita tidak boleh besar kepala, artinya kita tidak boleh sombong. Misalnya kalau Bapak itu sampai dapat beasiswa ke luar negeri, sekolah, jangan sombong, tidak boleh besar kepala. Nggak boleh sombong, nggak mau besar kepala. Nah, kalau tidak mau dikatakan besar kepala, jadi
Kita tidak boleh sombong ya, atau disebut juga ini rendah hati. Nah, berarti lawannya rendah hati itu adalah besar kepala. besar kepala. Ini contoh pertama, yang kedua, ini yang ketiga, terus yang keempat besar kepala. besar kepala. Iya. Kayak kalau besar kepala tuh tak pikir kayak komik Bu. Nah, ada gambar karikatur kepalanya gede. Bukan itu Pak, lain lagi. Ya. Bisa juga digunakan besar kepala dalam arti sesungguhnya, tapi kalau kebanyakan, kalau ungkapan itu adalah gabungan kata yang berbeda maknanya atau berbeda artinya sesuai konteks kalimatnya, sesuai kalimat yang digunakan. Seperti tadi, Bapak ini orangnya kutu buku, artinya suka membaca. Terus rendah hati. Kalau juara satu kita tidak boleh besar kepala, kita harus rendah hati, artinya kita tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala, artinya tidak boleh sombong. Nah, besar kepala tadi sama dengan sombong. Nah. Terus Pak, kemarin Pak ada maling di rumah Pak RT. Tapi yang malingnya itu aja orangnya, dia itu Pak panjang tangan. Bapak panjang tangan apa? Pasti maling Bu. Benar sekali. Iya, panjang tangan artinya maling, bukan artinya tangannya panjang bermeter-meter, tapi artinya maling di sini. Nah, yang kelima kita buat panjang tangan. Maling itu suka mencuri, jadi tangannya panjang. Iya. Maling kita aja supaya lebih singkat. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh daripada ungkapan yang digunakan di dalam kalimat. Nah, ini anak-anak harus mengingatnya ya. Nah, kemudian ditulis di buku tulis kalian masing-masing ungkapannya serta artinya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu kita belajarnya ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.